Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Yuita beserta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wanda Azza Subakti dengan NIM 2546000082, mahasiswa program studi Magister Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya terkait pengaruh implementasi pembelajaran problem-based learning berbantuan interaktif digital book terhadap hasil belajar dan beban kognitif siswa pada mata pelajaran pemrograman komputer. Nah, di sini fokus utamanya adalah terkait matematika komputasi itu sendiri untuk dikaitkan dengan penelitian saya serta penerapannya. Sebagai pembuka, latar belakang penelitian yang saya ambil itu sendiri adalah terkait pemrograman komputer ini yang sering menimbulkan beban kognitif yang tinggi bagi para siswa, sehingga sulit untuk dipahami secara menyeluruh. Nah, untuk mengatasi hal ini, penelitian ini juga memanfaatkan problem-based learning atau PBL yang terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Nah, selain itu, penggunaan interaktif digital book ini sendiri atau IDB juga mendukung penerapan PBL melalui visualisasi materi, interaktivitas, dan pemberian umpan balik secara langsung. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pengaruh kombinasi problem-based learning dan interaktif digital book terhadap hasil belajar serta beban kognitif siswa. Nah, selanjutnya untuk metodologinya itu sendiri, desain penelitian ini itu merupakan kuasi eksperimen, yaitu kelas eksperimen yang menerapkan PBL berbantuan interaktif digital book, sementara kelas kontrolnya menggunakan problem-based learning secara konvensional. Nah, instrumen yang digunakan ini berupa tes hasil belajar dan kuesioner beban kognitif. Analisis data yang dilakukan sendiri, yang pertama itu di sini ada menggunakan rata-rata skor kuesioner beban kognitif dengan menghitung rata-rata skor untuk mengetahui tingkat beban kognitif siswa dengan rumus rata-rata X sama dengan sigma X1 per N, di mana XI ini adalah skor tiap siswa dan N ini adalah jumlah siswa. Nah, rata-rata ini juga menunjukkan apakah siswa merasa materi terlalu berat atau masih wajar. Selanjutnya, penerapan matematika komputasinya sendiri ada menggunakan normalized gain atau end gain, di mana ini untuk mengukur peningkatan hasil belajar dan dari pretest ke post-test. Nah, rumus end gain itu sendiri yaitu post-test dikurangi pretest per 100 dikurangi pretest. Nah, end gain ini juga menunjukkan proporsi peningkatan terhadap skor maksimum yang bisa dicapai. Nah, misalnya 0,7 artinya siswa mencapai 70% dari peningkatan maksimal. Selanjutnya, analisis yang ketiga adalah dilakukannya uji T independen, di mana menguji apakah ada perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kontrol secara signifikan. Dengan rumus T-nya itu dapat dilihat, yaitu T sama dengan rata-rata X1 min X2 per akar dari X1 kuadrat per N1 ditambah X2 kuadrat per N2, dimana ketika nilai P lebih kecil dari 0,05 ini berarti menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik. Nah, selanjutnya yang terakhir, analisis dilakukan secara effect size, yaitu mengukur seberapa besar efek dari PBL ini dan interaktif digital book sendiri, dengan rumusnya yaitu D sama dengan akar dari N1 minus 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 minus 1 dikali S2 kuadrat per N1 ditambah N2 minus 2, dimana interpretasinya itu yaitu ketika didapatkan hasil 0,2 berarti efek size-nya kecil, ketika 0,5 berarti efek size-nya sedang, serta ketika 0,8 berarti efek size-nya itu besar. Dimana di sini di poster sendiri saya sudah membuat visualisasi di mana gambar pertama menunjukkan perbandingan hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen terlihat dari peningkatan di kelas eksperimen, serta gambar kedua menampilkan rumus-rumus dari analisis data yang sudah saya jelaskan tadi, serta gambar ketiga memperlihatkan hasil yang diharapkan atau expected results untuk pemahaman konsep pemrograman yang lebih tinggi pada kelompok eksperimen dibandingkan dengan kelompok kontrol.
Selanjutnya di sini terdapat result expected atau hasil yang diharapkan, yaitu diharapkan siswa yang belajar dengan problem based learning berbantuan interaktif digital book akan menunjukkan pemahaman konsep pemrograman yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok kontrol. Nah, uji T ini sendiri diharapkan juga menghasilkan nilai signifikan di mana nilai itu lebih kecil dari 0,05 yang menandakan bahwa terjadi perbedaan bermakna dan Cohen sendiri menunjukkan efek perlakuan yang nyata. Dengan didapatkan kesimpulan, yaitu secara keseluruhan pembelajaran berbasis visual programming ini diproyeksikan lebih efektif dalam memfasilitasi pemahaman awal siswa terhadap konsep pemrograman. Nah, namun metode tekstual ini sendiri yang dimana problem based learning konvensional tetap penting untuk membangun keterampilan lanjutan. Sehingga kedua metode ini, baik metode problem based learning berbantuan interaktif digital book maupun problem based learning tekstual, saling melengkapi. Demikian presentasi dari saya terkait penerapan matematika komputasi dalam penelitian saya. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode pembelajaran pemrograman yang lebih efektif. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah teman-teman dan Ibu Yuita luangkan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.